selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Aris Setiawan, di Devotion pagi hari ini. Dimanapun kalian berada, saya berharap kalian mengikuti Devotion dengan segenap hati, dan supaya firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan menjadi kekuatan dan rema bagi hidup kalian masing-masing. Mari kita sebelum devotion pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa dan kita datang ke Tuhan. Mari kita sembah Dia sama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan satu hari ini lagi Tuhan. Kau berikan kami hidup dengan kondisi yang sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami, untuk bangsa kami, dan untuk kami sendiri Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang setia. Dan biarkan kami berdiri membawa doa kami kepadamu. Biarkan Kau selamatkan Tuhan negeri kami, bangsa kami, Indonesia, keluarga kami, saudara kami, teman kami, dan kami pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari kita bersyukur sama-sama. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Berkat suaramu, angkat tanganmu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini mari kita berdoa, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri
ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, oh, seluruh bumi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Sungguh ku bersyukur punya Bapa yang baik seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kami masih ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan kami bisa menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarkan menjadi rema dan kekuatan bagi tubuh, jiwa, roh kami Tuhan selama-lamanya. Dan kamu siap terima firman Tuhan pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun kalian berada, terkhusus untuk anak-anak SMK Kesenteraan Bangsa. Ya, jumpa lagi dengan Miss Tiwi di pagi hari ini, di mana kita devotion pagi kita kali ini ya. Nah, sebelumnya mari kita baca ayat hafalan kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita pagi hari ini, minggu ini ya sebenarnya ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, pagi hari ini mesti mengambil tema tentang bagaimana kita menjadi orang yang beriman itu, kita harus kuat, kita harus menghasilkan apa dan tahu tentang iman lebih dalam lagi. Nah, kalian tahu apa ini ya? Mesti dekatkan. Oke, iya betul. Ini adalah per. Ini mesti pernya cukup kecil karena mesti cari per yang besar tidak ada. Ini adalah per dari bolpen Miss Tiwi. Ini diambil dari bolpen merek yang cukup bermerek ya, yang cukup mahal bolpennya. Nah, per ini adalah salah satu termasuk dalam per yang berkualitas. Jadi
pulpen yang menggunakan per ini, maka tidak mudah rusak. Beda kalau kalian membeli pulpen yang harganya murah, ketika kalian menggunakan cepat aus kan, yang pulpen yang cedit-cedit gitu ya. Nah, itu ternyata jenis pernya berbeda-beda anak-anak. Kalau kalian di rumah, kalian sering berjumpa dengan kasur spring bed atau kasur pegas, ya. Kalau kasur pegasnya cukup berkualitas, kalau kalian pernah ada yang nginap di hotel itu, begitu kalian datang, kalian merasakan empuknya kasurnya, ya. Itu karena dia menggunakan per yang berkualitas. Apa bedanya? Apa sih maksudnya mesti kok berbicara tentang per berkualitas? Ya, itu menggambarkan iman kita anak-anak. Jadi, begitu juga dengan iman kita. Apakah kita melihat di dalam diri kita sendiri iman kita itu sudah berkualitas atau tidak? Berkualitas itu yang bagaimana sih, Miss? Nah, berkualitas yang bagaimana nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya. Tentu saja berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau per yang berkualitas semakin dia ditekan, dia akan mempertahankan teksturnya, posturnya. Benar ya? Kalau kalian ini pernya tidak berkualitas, maka dia ditekan gini gampang peyok ya. Ini lihat, mesti tekan ini keras sekali juga tidak peyok nih ya, lihat ya. Nah, oke. Nah, kalau kalian lihat pernah ada bandul per pulpen yang di atasnya bandul pel itu, dia mending kesana kesini ya. Semakin dia ditekan, dia akan kesana kesini, dia akan semakin mengeper kesana sini ya, memperkuat dirinya supaya dia tetap bertahan dan dia tidak turun ke bawah. Demikian juga dengan iman kita anak-anak. Iman kita itu juga perlu diperkuat ya. Ketika kita diberi beban yang cukup berat, seharusnya kita tetap apa? Tetap teguh. Mungkin kita harus jatuh terlebih dahulu. Ya seperti pernya ditekan dengan beban yang berat, dia akan turun ke bawah. Tapi kemudian dia akan cepat-cepat untuk naik ke atas atau kembali ke bentuknya semula. Itu kalau per yang berkualitas. Kalau pernya tidak berkualitas, maka ketika bebannya melebihi dari kekuatannya, dia akan rusak. Ya, dia akan tetap tidak mau kembali ke bentuknya semula. Nah, mari kita menilik hati kita sendiri, apakah iman kita ini sudah berkualitas? Apakah iman kita ini sudah menghasilkan buah? Buahnya itu seperti apa sih, Miss? Yuk kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 ini berbicara tentang yang namanya mendapatkan keselamatan. Bagaimana di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 ini dijelaskan bahwa Allah, Tuhan Yesus itu mendengarkan kita. Ya, mesti akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan diambil dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu akunya ini di sini adalah Tuhan. Ingat ya anak-anak, akunya di sini adalah Tuhan. Tuhan berkenan. Nah, ini Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan akan mendengarkan engkau. Nah, berarti Tuhan akan mendengarkan kita, ya kita anak-anaknya. Dan pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong kita. Nah, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan itu. Nah, firman Tuhan ini mengatakan kalau kita memiliki iman yang kuat, berarti kita punya pengharapan, kita tetap berpegang pada Tuhan. Tidak berpegang pada siapapun, tapi kita berpegang pada Tuhan. Sulit, Miss. Tidak tahu apa yang aku hadapi saat ini. Beberapa dari kalian mungkin memiliki pergumulan-pergumulan yang meskipun tidak tahu ya. Keadaan hari-hari ini juga tidak mudah buat kita semua, ya. Bahkan buat Miss Tiwi, buat teman-teman, buat kalian yang ada di rumah, tidak mudah anak-anak. Semuanya mengalami banyak perubahan. Kita mau pergi kemana-mana tidak bisa. Semua dibatasi. Benar? Ya, ada yang orang tuanya di PHK. Ada yang terjadi pemotongan gaji penghasilannya. Ada yang tadinya tokonya ramai, begitu terkena pandemi ini agak sepi. Ada yang usahanya bangkrut.
Banyak hal yang dialami yang di luar dalam nalar kita. Nah, yang kita alami sekarang gimana? Ada yang terbiasa belajar tatap muka, pada akhirnya harus terkendala karena kita harus belajar jarak jauh. Banyak yang mengeluh, banyak yang merasa sudah bosan ada di rumah, sudah bosan ketemu gurunya lewat video, ya, lewat pelajaran-pelajaran yang hanya di Google Classroom atau kita bertemu lewat WhatsApp grup, video call, ya, video conference atau apapun itu, dan kalian rindu untuk datang ke sekolah, ya, pasti ya, mesti tahu itu. Nah, banyak hal yang kita alami saat-saat ini bukan hanya di kalian sendiri, tapi juga semua kita mengalaminya. Tidak enak memang, tapi itu yang harus kita lewati, itu yang harus kita jalani saat ini. Banyak perubahan yang terjadi justru harus membuat iman kita ini semakin kuat. Iman kita ini semakin kuat dan semakin kuat dan menghasilkan buah. Dengan apa? Buahnya apa, Miss? Buahnya adalah keselamatan. Keselamatan di mana saat Tuhan menyelamatkan kita, berarti Tuhan menolong hidup kita. Nah, waktu itu adalah waktu di mana kita diperkenan oleh Tuhan. Nah, ingat ya anak-anak, pesan Tuhan ini buat Miss Tiwi hari-hari ini sangat kuat, ini sangat luar biasa. Miss Tiwi juga tidak sengaja mendapatkannya ketika diminta oleh Miss Iren, ya, sebagai koordinator kerohanian di SMK untuk membawakan tema ini. Dan Miss Tiwi cari-cari, kemudian dapatlah firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus bahkan berbicara langsung kepada kita bahwa aku mendengarkanmu. Akunya itu Tuhan, kamu itu aku dengarkan. Semua keluhanmu, semua rasa sakitmu, semua tangisanmu itu ternyata, semua teriakan kita itu ternyata semua didengarkan oleh Tuhan. Betul. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan diri kita? Apa kondisi yang sulit ini kita masih mampu mendengarkan firman Tuhan? Kita masih mampu mendapatkan rema dari firman Tuhan tersebut? Nah, anak-anak, disitulah iman kita diuji, ya. Nah, iman itu berbicara bagaimana kita tetap percaya. Sekali lagi mesti katakan bahwa iman berbicara bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kesukaran. Iman berbicara akankah kita tetap berpengharapan dan terus percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Dan sekali lagi jawabannya ada di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tuhan akan menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Engkau yang pegang teguh hidup mereka Tuhan, Engkau yang beri kekuatan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati segala kebutuhan mereka saat ini Tuhan. Berkat materi turun atas hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segalanya dalam hidup anak-anak ini. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka untuk sekolah, untuk makan, untuk minum, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan juga sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Proses pembelajaran jarak jauh ini ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini dalam perkenanan-Mu dan dalam anugerah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan, amin.